Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran fisika. Pada saat ini kita memasuki bab baru adalah fluida dinamis. Ya, fluida dinamis akan disampaikan dua kali. Yang pertama kali adalah dengan persamaan kontinuitas, yang kedua adalah persamaan Bernoulli. Ya. Pada minggu kemarin kita sudah mempelajari fluida statis. Apa arti statis, anak-anakku? Statis apa, anak-anakku? Artinya? Diam. Diam. Statis diam. Kalau fluida itu apa? Di depannya di monitor ada ini. Fluida itu apa? Zat yang dapat mengalir. Ya, zat yang dapat mengalir ya. Terdiri dari benda, cair dan gas ya. Oke. Itu fluida. Oke. Kalau arti dinamis itu apa? Arti dari dinamis. Apa, anakku? Bergerak. Ya. Di pendoan sudah ada. Fluida dinamis adalah ilmu yang mempelajari fluida dalam keadaan bergerak. Ya. Oke ya. Fluida terdiri atas fluida ideal dan fluida sejati. Ya. Di dalam menyelesaikan sebuah persamaan yang begitu rumit, biasanya untuk fisika menggunakan keidealan. Dianggap idealnya begini-begini gitu. Tapi ternyata perhitungannya nanti tidak jauh dengan kenyataan. Kalau yang sejati, gitu ya. Kita sudah tahu bahwa fluida terdiri atas fluida ideal dan fluida sejati. Oke, ini tulis. Sifat-sifat fluida ideal tidak konversibel, idealnya tak termampatkan, artinya tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika ditekan saat mengalir, gitu loh. Waktu paten gitu loh, mau ditekan apa perubahan volume atau massa jenis karena ditekan seperti apapun dia bergerak seperti itu, tidak mengalami perubahan volume. Itu idealnya. Oke. Itu steady. Artinya kecepatan jalan fluida pada satu titik mempunyai kelajuan konstan. Gitu ya. Kecepatan aliran fluida pada satu titik mempunyai kelajuan konstan. Kalau misalkan di titik ini akan kelajuannya tetap terus. Di sini tetap terus, sini tetap terus gitu loh. Jadi tidak mengalami perubahan, dia akan jalan dengan tetap. Padahal Anda sendiri contoh yang sederhana untuk naik sepeda motor dari rumah ke sekolahan itu kan nggak bisa kecepatan tetap kan berubah-ubah. Nah, tapi di sini kecepatan dianggap tetap gitu loh, dianggap. Jadi kalau kamu ke sekolah dianggap jarak sekolahan dibagi waktu, yaitu kecepatan tetap. Padahal kan tidak. Ini yang idealnya seperti itu. Ya. Tidak kental. Kental itu viskos, non viskos. Artinya tidak mengalami gaya gesekan ketika mengalir. Viskos itu gesekan, kental gesekan. Kalau gesekan itu bisa menyebabkan apa? Karena benda yang kental bisa mengalami gesekan. Itu ya. 4. Aliran garis arus streamline. Artinya fluida mengalir dalam garis lurus lengkung yang jelas ujung dan pangkalnya. Alirannya itu ajak tetap di sini. Ya. Ini tetap ini nih. Pada garis ini.
Sewaktu volumenya itu melebar, dia otomatis akan melebar jaraknya. Waktu volumenya mengecil, dia langsung otomatis mengecil. Itu yang diletakkan aliran garis arus, streamline. Oke. Selanjutnya, sifat fluida sejati. Nah, fluida yang jati itu adalah konversibel, dapat termampatkan. Faktanya kan sudah termampatkan. Air itu kan bisa dimampatkan gitu loh. Apapun fluida, gas bisa dimampatkan gitu loh. Faktanya. Ya, itu sih jadi. Artinya mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika ditekan saat mengalir. Jadi tahu ya, idealnya sejatinya seperti ini, idealnya tidak bisa gitu loh. Tak tuna, no steady. Artinya kecepatan aliran fluida pada satu titik mempunyai kelajuan berubah-ubah. Oke. Anda bisa perhatikan juga yang dekat dengan irigasi. Air yang melalui irigasi itu kan juga berubah-ubah kan, nggak akan tetap, tergantung pasokan dari sumbernya. Ini ideal, sejatinya kan seperti itu. Ya. 3. Kental. Kental itu viskos, artinya mengalami gaya gesekan ketika mengalir. Oke. Kamu melihat air mengalir melalui pipa. Pipanya basah nggak, anakku yang cantik, yang ganteng? Air mengalir melalui pipa. Pipanya basah nggak, anakku? Halo? Halo? Air mengalir melalui pipa. Pipanya basah tidak? Basah, Pak. Basah. Basah, Pak. Basah ya. Jadi apa? Air itu basah. Basah itu kan berarti antara air dengan pipa kan ada gesekan. Mudah, itu ada gesekan karena ada yang tinggal di pipa gitu loh. Berarti ada kekentalan di situ gitu loh. Itu idealnya seperti itu. Tapi untuk sejatinya seperti itu. Idealnya tidak kental. Ini faktanya kental. Air kental karena tadi bisa meninggalkan. Aliran turbulen, laminar flow. Artinya fluida dapat mengalir secara berputar dengan arah gerak yang berbeda-beda. Ada kecepatan akan berputar. Pada suatu saat dia akan melalui daerah yang lebih dalam terus dangkal, dengan pendek dia akan terjadi perputaran, gitu loh. Aliran flow. Kita lanjutkan ke dalam persamaan kontinuitas. Anda sering dengar istilah di televisi atau di radio itu debit. Debit air yang mengalir, gitu loh. Debit itu apa? Gitu loh. Debit adalah aliran adalah besaran yang menyatakan volume fluida. Ya. Ini kuncinya di ya, ada besaran menyatakan volume fluida yang mengalir. Di kunci ini volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang dalam waktu tertentu. Ya. Ini kapan aja kalau mau diringkas ini yang saat ini ya, kalau mau diringkas. Dirumuskan. Q itu debit. Ya. V itu volume. Satuannya apa? Volume. Anak yang cantik yang kadang volume satuannya apa? Meter kubik. Kalau waktu satuannya apa? Sekon. Oke. Yang lebih enak rumusnya kan Q sama dengan VT. Q ini apa? Debit. Dari persamaan ini berarti pengertian debit itu apa, anakku yang cantik yang ganteng? V-nya kan volume. Volume terus dalam setiap
volume setiap satuan waktu. Betul nggak anakku? Q kan V per T, volume setiap satuan waktu, gitu ya. Ulangi anakku, apa? Q, debit. Volume setiap satuan waktu. Ya, itu ke situ. Mau dibuat panjang seperti di atas ini boleh. Udah ya? Berarti debit itu volume setiap satuan waktu. Oke. Ya. Berarti kita teruskan volume Q itu sama dengan V per T. Ya. Volume. Oke. Oke ya. Ini keadaan AV. Oke. Pada persamaan kuantitas ini isinya terisi penuh. Kalau ini hari ini kalau ada yang masuk mesti ada yang keluar dengan penuh. Gitu loh. Kalau di sini masuk 1 liter, keluar 2 liter. Masuk setengah liter, keluar setengah liter, gitu loh. Luas penampang itu kalau nggak diketahui, itu bentuknya apa anakku yang cantik, yang ganteng? Lingkaran. Lingkaran, iya. Luas penampang tidak diketahui bentuknya lingkaran. Ya. Dan di sini kita dapatkan di sini ini kecepatannya V, kecepatannya V kali T. Jadi volume itu kan apa? Yang ini dasar ini luas alas kali apa volume itu? Volume itu luas alas kali jarak ini apa? S. Paham nggak? Jarak ini S. Nah, V1 berarti ini A1 S1. Nah, V2 volume 2 itu A2 S2. Betul nggak? Volume yang masuk sama dengan volume yang keluar itu. V ini V besar ya. V besar itu volume. Oke. Oke ya. Volume sama dengan apa rumusan aku? Volume rumusnya ada apa anakku? A kali. Halo. A kali S. A-nya apa? Luas. Luas penampang. SC jaraknya perpindahannya ya. Ya udah tak? Nah, ini jaraknya ini S-nya. Oke. Lanjut sekarang ya. Nah, volume ini kan A kali S per T. Mudah tak? Ya. A ini tadi luas penampang, S-nya jarak atau perpindahannya, T-nya waktu. Nah, S per T S itu jarak dibagi waktu itu sama dengan apa anakku? Kecepatan. Kecepatan. Jadi A, ingat ya, ini V-nya V besar ya, di sini V-nya V kecil. Ya, nek V besar itu begini, V kecil itu begini. Orangnya sedikit itu loh. Gitu loh ya. Sedikit aja kebanyakan nanti dikira akar gitu loh. Paham ya? Membedakan ini sedikit. Paham? Untuk membedakan V besar dan V kecil. Ini tak hapus. Gitu. Nah, jadi kan rumusnya kan Q V per T atau Q sama AV. Penjawabannya sudah di atas ini. Ya. V yang di atas ini volume,
V yang di bawah ini kecepatan kalau ukurannya ya, ini perhatikan. Sekarang yang akan kita bicarakan pada persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas menjelaskan bahwa massa fluida yang masuk ke dalam suatu penampang akan keluar dari ujung penampang lain dengan massa yang sama. Jadi tadi sudah bicarakan. Antara yang masuk dan yang keluar mesti sama. Karena itu dianggap terisi penuh. Oleh karena itu, debit fluida di seluruh titik penampang adalah sama. Oke ya. Ini kan diketahui. Sini A1 kali V1 itu namanya apa? Q1. Paham nggak? A1 kali V1 itu sama dengan Q1. Oke. Nah, A2 kali V2 apa anakku yang cantik yang ganteng? Sama dengan Q2. Sama dengan Q2. Ya. Nah, A3 kali V3 Sama Q- dengan Q3. Q3. Ya. Ingat, Q-nya sama ya. Q ini sama. Itu. Oke. Sekarang Anda bayangkan Anda pernah nyirami bunga pakai selang itu ya. Pernah belum? Nyirami bunga pakai selang. Pernah, Pak. Oke. Pada nyirami bunga pakai selang, oke. Jadi waktu luas penampang itu dikecilkan, Anda pidat gitu, ya. Bagaimana perbandingan kecepatan sebelum dipidat dan sesudah dipidat? Cepat mana? Cepetan yang sesudah dipidek, Pak. Sudah dipidat, ya oke. Saat dipidat, itu apa? Luas penampangnya membesar atau mengecil? Mengecil. Mengecil. Pada saat luas penampang mengecil, kecepatannya membesar, ya kan? Nah, luas penampang membesar, kecepatannya Mengecil. mengecil. Berarti A dan V berbanding apa, anakku? Terbalik. Terbalik, Berbanding gitu ya. terbalik. A dan V berbanding terbalik, gitu ya. Jadi Anda tahu, A dan V berbanding terbalik. Maka berikan kalau ini V. Oke ya. Misal V1 per V2. Sama apa yuk? Dengan A. A2 per A1. A2 per A1. Bagus. Betul ya? Karena itu berbanding terbalik. Itu ya. Dikalikan kan sama Q-nya itu. Oke? Iya. Ya. Jadi Q1 dan Q2. Sana A1, V1, A2, V2, dan seterusnya ya. Oke. Sekarang akan kita bicarakan yang berada di sini. Oke. Kita ulangi lagi dari sini. Kan V dengan A akan berbanding terbalik. Berarti V1, bentar. V-nya V kecil ya. V1 per V2. Saudara tadi apa? A berapa tadi? A berapa A2 sini? A2 per A1. per A1. Pinter. A ini nek nggak diketahui bentuknya apa? Lingkaran. Berbentuk lingkaran. A itu kan luas ya. Luas lingkaran rumusnya apa anakku? PR kuadrat. PR kuadrat. Oke ya. Berarti sing A2 kan ini Pi ya. Karena A2 berarti R2 R2. kuadrat. Paham nggak? Kuadrat. Paham, Pak. Yang di bawah Pi. Terus apa sini berarti R PR1 kuadrat. R1 kuadrat. Oke. Nah, di sini kan ada apa? Pi ya. Ini dicoret, itu kan? Bisa dipahami ya? Jadi menghasilkan apa? Ini kan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Bisa ditulis apa?
R2 per R1 dikuadratkan. Rumus ini ya. Ini kan sudah V1, V2, A2 per A1 sama ini udah ya. Oke. D ini diameter anakku yang cantik, yang ganteng. Ya. Diameter itu berapa diajari anakku? Diameter itu berapa jari-jari? Dua. 2 jari-jari, Pak. 2 jari-jari kita dan 2R ya. Berarti ini R sama dengan berapa? Setengah diameter. Setengah diameter. Gitu ya. Nah, maka kita tulis dulu. Ya, bawahnya. Ini tak tulis apa? V1 per V2. Terus ini sama dengan R2-nya kita ganti dengan setengah D berapa nih? R2-nya D2. D2 per setengah Setengah D1. D1. Tapi ini dikuadratkan ya. Oke. Berarti ngapa? Setengahnya dicoret, gitu kan? Setelah kita coret, kita lihat. Ini kita sudah ketemu rumus ini ya. Ini yang pertama. Ini rumus yang kedua. Ya. Terus rumus yang ketiga ini V1 per V2 sama dengan apa? D2 per D1 kuadrat. Ini rumus yang paham nggak penjabaran rumus ya? Begitu sederhana ya. Oke. Sekarang kita akan bicarakan debit ini. Debit aliran dapat membangkitkan suatu daya oleh energi potensial fluida di suatu ketinggian. Oke. P ini daya. Ya. P itu daya. Oke. P itu daya. Daya itu adalah apa? W per T. Ya. T-nya ini waktu. W-nya ini apa? Usaha. Ya, W-nya itu usaha. Oke. V di sini diterangkan daya oleh energi potensial fluida. Berarti usahanya itu sama dengan energi potensial. Oke. Energi Anda kan ada dua. Ada energi yang secara umum yang bisa dikenal, ada energi kinetik dan energi potensial. Ya kan? Energi kinetik apa rumusnya anak-anakku? Energi kinetik apa rumusnya? Setengah MV kuadrat. MV kuadrat. Kalau energi potensial? MGH. MGH. Gitu ya. Jadi di sini W-nya ini sama dengan energi potensial, gitu loh. Nanti tadi energi potensial dulu, EP per T, gitu ya. EP itu sama dengan MGH ya per
T. Ya, oke. Rho itu sebenarnya apa anakku? Rumus kan? Rho itu masa jenis. Rumus apa anakku? Rho apa? M per V. M per V ya. Cinta coret ya. M per V ya. Berarti M sama dengan apa? Pro V. Rho V. Oke ya. M sama dengan rho V. Maka di sini ini M ini kita ganti dengan rho V gitu ya. Rho V itu ganti ini N. Terus nih GH per T. Oke. Sekarang kita ketahui ya. V per T itu dan apa anakku? Debit. Debit simbol apa? Q. Q. Jadi apa? Rho Q G H itu ya. Rumusnya ya. Ini dasarnya. Nah, di sini sudah ada nih rumusnya nih loh. Buktikan itu ya. Satu udah ada. Oke. Rho air kalau nggak diketahui berapa anakku yang cantik yang kadang? Rho air kalau nggak diketahui berapa? 1000 kilogram per meter kubik. Ya bagus. G kalau nggak diketahui berapa? Percepatan gravitasi. 10 meter per second kuadrat. Ya bagus ya itu ya. Oke. Ya. Ini materinya udah sampai sini. Sekarang kita dolanan dulu aja ya. Main-main aja dulu sebentar ya. Masih nghabiskan. Oke. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada gambar pipa ya, yang luas penampangnya berbeda. Yang di sini luas penampangnya A1, di sini luas penampangnya A2. Gitu ya. Oke, kalau ini air mengalir dulu. Diketahui air mengalir melalui sebuah pipa. Diameter pipa bagian kiri yang ini ya, berarti A1. Ini satuannya benar apa salah anakku? 10 cm luas. Mungkin nggak luas satuannya cm? Halo, anak yang cantik, yang ganteng. Salah, Pak. Ya, Enggak. benar apa? Di situ kurang persegi. Kurang persegi ya, ini tambah persegi ya. Gitu ya. Di A1 10 cm persegi ya. Itu. Lalu sini diketahui gitu ya. A1 sama dengan 10 cm. Kalau dibuat ke meter berapa ini? 10 kali 10 pangkat berapa? Meter Min 4. persegi. Berapa anakku? Min 10 4. pangkat min 4. Ya bagus. Ya oke. Ya. Terus dan bagian kanan A2 6 kurang juga ya nih ya. Kurang persegi ya. Gitu. Berarti A2 sama dengan 6 cm persegi. Berarti apa? 6 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Oke. Oke ya. serta kelajuan aliran air pada pipa bagian kiri V1 bagian kiri V1 ya. V1 ini berapa? 5 meter per sekon. Bener apa salah satuannya? Kecepatannya satuannya meter per sekon. Bener atau salah?
Akun cantik yang ada? Betul. Betul, oke. Ya. Terus, hitunglah kelajuan aliran air yang melalui A2, ya kan? Berarti apa? Ditanya. Apa? A, A2. Oke. Terus jawab. Kelajuan air V2, Pak. Oh, V2 ya, betul. Maaf, salah ya. Terima kasih koreksinya ya. Terima kasih koreksinya. Ini sih. Ya. Ya. Jadi tanyakan V2 diketahui V1 ya. Oke. Kalau V2 per V1 dengan A berbanding ini tadi? V dan A berbanding apa tadi? Berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Berarti menggunakan A1 per A2. A2. Oke ya? Ini ada yang nggak salah. Oke, tentukan. Jadi V2-nya yang ditanyakan, A1-nya dapat V1-nya dapat 5. Oke. Nah, A1-nya ini kalau Anda pakai ini cm persegi 10. Ini kita lebih kesatuannya tadi di bawah. Biar enak-enak. Ini kan 5 meter per sekon ya. Coba termasukkan satuan nih di atas. Di atas ini 10 cm persegi. Kuali ya. A1 ya benar. A2 nih 6 cm persegi. Oke. Kalau ini kita misalkan apa? Tak sama dengan lagi aneh. Maka yang meter persegi 10 kali 10 pangkat min 4 meter persegi per 6 kali 10 pangkat min 4 meter persegi biasanya. Ini kita misalkan kalau yang pakai ini pakai sama yang hitam sama hitam, merah hitam sama hitam, bisa hitam dengan merah ini, hasilnya bagaimana gitu loh. Oke, biar tahu. Ini sentimeter ini bisa dicoret anak ini, bener kan? Ini 10 pangkat min 4 meter persegi dan 10 pangkat min 4 meter persegi bisa dicoret juga kan? Ini gitu ya. Berarti bagaimana? Sama nggak menggunakan satuan senti dengan meter hasilnya? Sentimeter persegi dan meter persegi? Sama nggak hasilnya? Halo anakku yang cantik, yang ganteng? Sama, Pak. Sama, Sama, gitu Pak. ya. Sama, Pak. Hanya Anda tak jajarkan gini biar kamu paham loh, maksudnya gini. Waktu Anda mengerjakan ini, nek arep dibagi, nek kalau penting apa satuannya sama, ya udah, kan bisa satuannya bisa hilang gitu loh. Yang penting sama gitu loh. Ning nek nggak dibagi, kalau nggak sama ya disamakan gitu loh. Paham nggak? Ini sama-sama sentimeter persegi, ini sama-sama meter persegi, hasilnya sama gitu loh. Oke? Nah, Jadi sama dengan berapa ini diringkas? Dibagi 2 ya. Berapa? 5 per 3 ya. Ini kan V2 per 5 meter per sekon. Ini sebenarnya satuannya akhir nggak apa-apa. Ini kita buktikan untuk satuan ini
cm persegi dan meter persegi sama hasilnya, hanya untuk buktikan. Jadi V2 sama dengan 5/3 kali 5 meter per sekon. V2 hasilnya berapa ini? 5 kali 5 berapa anakku? 25. 25. 25/3 meter per sekon. 25 bagi 3 berapa? 8 8 1/3. ya. Paham kan aku? Ya, oke. Perhatikan gambar di samping, gambarnya ini. Diketahui G ini generator listrik. Yang digerakkan ini turbin, gambar turbin. Ini ada air. Jarak antara turbin dengan air, ketinggian air ini adalah 10 meter. Ya. Berarti ini sama dengan apa? Sama dengan 10 meter. Itu adalah jarak antara turbin dengan air terjun bisa itu ya. Ini nggak mungkin benar 1 meter. Kita punya gambaran itu. Perhatikan gambar di samping. Diketahui G adalah generator 1000 watt yang digerakkan dengan kincir air. 1000 watt ini adalah daya yang keluar dari mesin generator ini. Jadi yang 1000 watt itu yang dinamakan daya output, daya yang keluar. Berapa? 1000 watt. Ya, 1000 watt. Generator hanya menerima energi sebesar 80% dari air terjun ini. Air terjun itu kan menghasilkan energi. Energi yang digunakan untuk menjadi listrik itu hanya 80%. Ya, jadi itu di sini dikatakan apa? Efisiensi. Ya, ini eta 80%. 80% dibuat desimal berapa anakku yang cantik yang ganteng? 0,8. 0,8 ya. Dari energi air. Jika generator dapat bekerja normal, maka tentukan debit air yang sampai ke kincir. Berarti Q-nya ini yang ditanyakan, gitu ya. Kalau soal seperti itu, kita tulis dulu ya. Diketahui. Ya. Diketahui itu adalah daya output 1000 watt. Efisiensi 80% atau ini 0,8. Oke. Terus Hane berapa Hane? Hane ini salah warna ya. Hane berapa? 10 meter. G nggak diketahui berapa G? G nggak diketahui berapa anakku? 10 meter per sekon kuadrat. 10 meter per sekon kuadrat. Iya. Terus Rho air tidak diketahui berapa? 1000 kg per meter kubik. 1000 kg per meter kubik. Yang ditanyakan apa? Q. Ya. Sebelum kita rasakan yang energi yang masuk itu berapa? Efisiensi itu sama dengan P out, daya yang keluar dibagi daya yang masuk. P in. Nah, efisiensinya itu kan 0,8.
payout-nya itu 1000 per P-in. P-input. Jadi P-in sama dengan apa? 8 aku? 1000. 1000 per 0,8. Hasilnya berapa anakku yang cantik ganteng? 1250. 50. Ya, satuannya apa? Watt. Watt. Ya, oke. Sekarang Anda tahu bahwa rumusnya P-in tadi dan apa? Rho Q, gitu kan tadi saya? G. Nah, itu ya. Rho in-nya kan 1250 ya. Rho-nya itu kan 1000, tak tulis 10 pangkat 3, bagaimana anakku? Boleh ya? Boleh. Nah, terus ini Q. G-ne 10, H-ne 10, berarti 1250. 10 pangkat 3 kali 10 kali 10. 10 pangkat berapa? 10 pangkat 5. 5 Q ya. Berarti Q sama dengan 1250 dibagi 10 pangkat 5. Hasilnya berapa? Ditulis 1200 pangkat 5 sekemburi 1 ya. 1 2 3 4 terus 5 gini ya. Koma 0 gitu ya. Meter kubik per sekon. Itu ya anakku. Paham ini? Paham, Pak. Ya, udah ya. Waktunya habis. Pertemuan hari ini sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.